Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yustika dengan PM 20 2001 500 250. Pada mata kuliah konseling populasi khusus. Di sini saya akan menjelaskan kajian tentang klien perempuan, yaitu ada dis minor. Dismenor adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluhan kram yang menyakitkan dan umumnya muncul saat sedang haid atau menstruasi. Dismenor merupakan salah satu masalah terkait haid yang paling umum dikeluhkan. Wanita yang mengalami dismenor primer memiliki kontraksi rahim yang tidak normal. Hal tersebut akibat ketidakseimbangan kimia di dalam tubuh, misalnya zat kimia prostaglandin yang mengontrol kontraksi rahim. Sementara itu, dismenor sekunder disebabkan oleh kondisi medis lain, selain salah satunya endometriosis, yaitu kondisi terjadi karena jaringan endometrium tertanam di luar rahim. Endometriosis bisa menyebabkan perdarahan internal, infeksi, dan nyeri panggul. Selanjutnya ada penyebab dismenor, yaitu dismenor sekunder. Kondisi ini disebabkan pada patologi pada organ reproduksi, berbagai keadaan yang dapat menimbulkan keluhan dismenor sekunder, yaitu ada endometriosis, kedua ada pelvic inflammatory disease atau PID atau penyakit tendang panggul, yaitu di mana infeksi pada organ reproduksi wanita sering disebabkan oleh bakteri yang ditularkan melalui hubungan seksual, dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada rahim dan saluran tuba dan ovarium. Selanjutnya ada kista atau tumor pada ovarium, di mana kista ovarium adalah kantong berisi cairan pada ovarium. Tumor bisa bersifat jinak atau ganas. Deteksi dan pengobatan tergantung pada jenis dan gejalanya. Selanjutnya ada pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, yaitu alat kontrasepsi seperti IUD ditempatkan di dalam rahim. Meskipun efektif, dapat menyebabkan komplikasi seperti perforasi dan perpindahan. Yang keempat, ada transverse vaginal septum atau septum vagina transversal, di mana kondisi bawaan di mana dinding atau septum membagi vagina secara horizontal. Intervensi bedah mungkin diperlukan untuk fungsi reproduksi dan menstruasi. Kemudian ada pelvic congestion syndrome atau sindrom kongesti panggul, yaitu melibatkan nyeri panggul kronis, mungkin disebabkan oleh pembesaran pembuluh darah di daerah panggul, dapat terkait dengan varises di daerah panggul. Kemudian ada Allen-Master syndrome, yaitu dikenal juga sebagai dyspareunia, merujuk pada nyeri selama hubungan seksual, seringkali dikaitkan dengan sindrom kongesti panggul atau faktor lainnya. Kemudian ada adenomyosis, fibroid, polip rahim, perlengketan pada bagian dalam rahim, malformasi kongenital atau bicorunate uterus, subsepted uterus, dan sebagainya. Faktor resiko dismenor. Ada banyak hal yang bisa meningkatkan resiko mengalami nyeri haid, antara lain berusia di bawah 30 tahun, belum pernah melahirkan, memiliki riwayat nyeri haid dalam keluarga, seorang perokok,
masa puber mulai sejak 11 tahun atau ke bawah, yaitu pubertas dini. Kemudian mengalami pendarahan berat atau yang tidak normal selama menstruasi. Yang terakhir mengalami pendarahan, menstruasi yang tidak teratur. Selanjutnya ada gejala dysmenor. Secara umum, tanda dan gejala paling khas dari dysmenor yaitu yang pertama, kram atau nyeri di perut bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke punggung bawah dan paha bagian dalam. Kedua, nyeri head muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi. Ketiga, rasa sakit terasa intens atau konstan. Bagi beberapa wanita, mereka juga mengalami beberapa gejala lain yang muncul bersamaan sebelum atau saat siklus menstruasi datang. Berikut gejala penyerta lainnya yang sering dikeluhkan wanita ketika menstruasi, yaitu ada perut kembung, diare, mual dan muntah, sakit kepala, pusing, bahkan lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Pengobatan dan pencegahan dysmenor. Pengobatan pada dysmenor primer seringkali keluhan nyeri membaik dengan pemberian obat anti nyeri golongan OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid. Contohnya seperti diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, asam mefenamat, dan lain-lain. Untuk meredakan kram menstruasi, seseorang juga perlu beristirahat secukupnya, menghindari makanan yang mengandung kafein seperti kopi dan garam, menghindari merokok dan minum alkohol, pijat punggung, bawah, dan perut. Metode alami lain yang bisa dilakukan untuk meredakan nyeri dari dysmenor yaitu yoga, pijat, akupuntur, atau acupressure, relaksasi, atau latihan pernapasan. Kemudian ada pencegahan, berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Olahraga ini membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah. Kemudian menghindari makanan junk food, yaitu untuk menekan jumlah hormon yang ada di tubuh kita. Kemudian ada perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, minum minuman herbal seperti kunyit, jahe, dan lain-lain. Dan yang terakhir menghindari stres berlebih. Dari kasus yang ada, di sini saya memiliki klien yaitu yang bernama FA, di mana nama ini disamarkan karena untuk menjaga privasi klien. Tempat tanggal lahir di Cisarua tanggal 22 April tahun 2008 dan beralamat di Cisarua. Untuk agamanya beragama Islam, jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun. Deskripsi karakteristik klien. Klien itu remaja berusia 15 tahun yang kita sebut FA, di mana ia mengalami tantangan serius dalam menghadapi dysmenor. FA adalah seorang siswi SMA yang cerdas dan ambisius, namun setiap bulan dia dihadapkan pada pengalaman menstruasi yang menyakitkan. Dysmenor yang dialaminya bukan hanya sekedar ketidaknyamanan fisik, tetapi juga mempengaruhi aspek-aspek psikologis dan sosial dalam kehidupannya. Fisik FA rentan terhadap kram perut dan nyeri yang mengganggu selama menstruasinya, menghambat kemampuannya untuk berkonsentrasi di sekolah. Dysmenor bukan hanya sekedar ketidaknyamanan, tapi juga menjadi hambatan dalam pencapaian potensinya. Meskipun FA memiliki kecerdasan dan semangat tinggi, FA sering kesulitan tetap produktif selama periode tersebut. Dampak psikologis dari dysmenor juga terasa kuat pada FA. Rasa sakit yang luar biasa sering menyebabkan stres dan cemas, menciptakan ketidakstabilan emosional yang mempengaruhi interaksi sosialnya.
FA merasa sulit berbagi pengalaman ini dengan teman-temannya, membuatnya merasa terisolasi. Kemudian, dalam upaya mengatasi masalah ini, FA telah mencoba berbagai metode termasuk obat-obatan dari terapi fisik, namun hasilnya belum memuaskan. Keberlanjutan dismenor terus menjadi rintangan, baik dalam aspek akademis maupun sosial kehidupannya. Penting bagi FA untuk mendapatkan dukungan holistik dari keluarga, teman-teman, dan profesional kesehatan agar dapat mengelola gejala fisik, mendukung kesejahteraan mentalnya, dan menghadapi dampak sosial yang muncul. Permasalahan yang sering muncul pada kasus FA, terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul. Yang pertama, dari aspek fisik, di mana rasa sakit dan kram perut yang intens selama menstruasi dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk partisipasi dalam kegiatan sekolah dan sosial. Kemudian dari aspek psikologis, FA memerlukan dukungan emosional untuk mengatasi stres dan cemas yang muncul akibat dismenor. Kemudian ada aspek sosial, di mana keterbatasan yang muncul akibat dismenor, seperti melewatkan acara sosial atau kegiatan ekstrakurikuler, dapat menyebabkan FA merasa terisolasi dan merugikan perkembangan sosialnya di sekolah. Kesulitan berbagi pengalaman ini dengan teman-temannya juga dapat menciptakan perasaan kesepian. Selanjutnya ada analisis kebutuhan klien, di mana klien FA membutuhkan konsultasi dengan profesional kesehatan untuk menentukan metode pengelolaan nyeri menstruasi yang efektif. Kedua, membantu FA mengatasi stres dan cemas yang muncul akibat dismenor. Yang ketiga, FA membutuhkan dukungan dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan memahami keterbatasan yang mungkin muncul selama periode menstruasinya. Yang terakhir, memberikan informasi pendidikan kesehatan reproduksi kepada FA agar ia dapat memahami perubahan tubuhnya selama menstruasi. Potensi yang bisa dikembangkan. Potensi yang bisa dikembangkan oleh FA yaitu pemahaman kesehatan reproduksi. Kedua, mengembangkan strategi pengelolaan stres dan kecemasan yang dapat membantu meredakan ketegangan fisik dan emosional selama periode menstruasi. Yang ketiga, mengadopsi gaya hidup sehat, termasuk pola makan seimbang dan olahraga teratur untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kendala yang dihadapi di saat proses wawancara. Tentunya pada saat proses konseling, pasti kita menemukan beberapa kendala. Pada kasus Eva ini, kendala yang saya hadapi ya, dimana yang pertama itu ada tekanan waktu, dimana keterbatasan waktu dalam sesi wawancara membatasi ruang untuk mendalam dan memahami secara menyeluruh kondisi kesehatan klien, terutama jika ada banyak aspek yang perlu dibahas. Yang kedua, ketidaknyamanan atau ketakutan, di mana FA merasa tidak nyaman atau takut untuk berbicara terbuka tentang masalah kesehatan mereka, terutama yang bersifat pribadi atau sensitif seperti dismenor. Yang ketiga itu ada keterbatasan informasi, yaitu di mana FA tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi kesehatan FA atau tidak tahu cara mengkomunikasikan gejala atau pengalaman mereka secara efektif.
layanan bimbingan dan konseling yang tepat diberikan. Yang pertama itu layanan informasi, di mana layanan ini membantu FA agar bisa menerima maupun memahami semua informasi terkait masalah dismenor. Pemberian layanan informasi yaitu membantu supaya FA bisa mempertimbangkan atau memutuskan suatu hal secara tepat. Pemberian layanan informasi fungsinya adalah pencegahan dan pemahaman. Selanjutnya ada layanan konseling perorangan, yaitu layanan konseling dan bimbingan berikutnya yang memungkinkan FA memperoleh bimbingan langsung saat tatap muka per individu dengan bantuan guru ahli untuk membicarakan dan mencari solusi masalah agar perkembangan FA lebih baik. Tujuan layanan konseling perorangan yaitu FA atau klien bisa menyelesaikan masalah dan berfungsi sebagai pengentasan. Yang terakhir, ada layanan konsultasi, yaitu layanan di mana FA bisa memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan berbagai cara yang perlu dilakukan supaya bisa menangani masalah atau kondisinya pada kasus ini, di mana kasus ini adalah dismenor atau nyeri head. Konsultasi pada program BK yaitu proses dalam bimbingan teknis bagi konselor, orang tua, konselor, dan administrator supaya bisa melakukan identifikasi dan juga perbaikan masalah. Selain itu, tujuannya adalah sebagai konseling atau psikoterapi, karena konsultasi yang berjalan bukan merupakan layanan langsung untuk klien, tapi secara tidak langsung bisa memberikan layanan bagi klien dengan menggunakan bantuan dari orang lain. Baik teman-teman, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Jadi itu adalah beberapa hal terkait tentang dismenor atau nyeri head, yaitu dimana nyeri head yang sakitnya berlebih, dan itu yang dialami oleh klien saya yang bernama FA. Baik, untuk presentasinya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.